Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tematiknya belajar daring ya. Pada tatap muka kemarin kita belajar tentang daur hidup makhluk hidup, yaitu kupu-kupu ya. Daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari kupu-kupu dewasa yang bertelur, kemudian berubah menjadi ulat, dan dari ulat menjadi kepompong, lalu kepompong berubah lagi menjadi kupu-kupu. Nah, hari ini kita belajar tentang daur hidup katak. Lebih kurang katak dan kupu-kupu itu hampir sama ya, hanya saja pada siklusnya perubahan bentuknya yang berbeda. Sama, mereka mempunyai 4 tahapan ya, dari katak dewasa, kemudian telur, berudu, dan jadi katak muda, lalu katak dewasa. Bedanya kalau kupu-kupu dia jadi ulat, kemudian kepompong ya, baru kupu-kupu. Nah, kalau katak dia dari telur berubah jadi berudu, katak muda, lalu katak dewasa. Coba sekarang kalian buka di buku temanya halaman 133 ya. Perhatikan gambar ya. Kemarin kita sudah belajar tentang daur hidup kupu-kupu dan tadi Ustazah jelaskan sedikit mengenai daur hidup katak. Nah, ada beberapa orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut, ada juga yang tidak berani atau takut ya, seperti pada gambar tersebut bisa dilihat ya, takut terhadap katak. Nah, silahkan kalian jawab ya di kolom ini, pindahkan di buku tulis. Tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Jadi di sini bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda-beda tingkat keberaniannya ya. Ada yang berani, ada yang takut. Nah, bagaimana sikap kita? Kemudian yang kedua, tuliskan saran untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Jadi bagaimana saran kita supaya teman kita tidak takut dengan hewan-hewan seperti tadi ya. Tuliskan di buku tulis kalian. Kita lanjut ke pembelajaran 6 ya. Kalau tadi ada daur hidup katak, kupu-kupu, nah ini ada daur hidup dari nyamuk ya. Berawal dari nyamuk dewasa, kemudian nyamuk dewasa bertelur, lalu berubah jadi jentik nyamuk, pupa, dan jadi nyamuk dewasa lagi. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung sangat cepat dan terjadi pada media air ya. Jadi telurnya ini terletak di air, kemudian jentiknya juga, pupanya juga ya. Nah, beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan ya. Contohnya yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Kemudian penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab perkembangan nyamuk adalah banyaknya genangan air ya. Contohnya air yang tergenang di dalam kaleng, di ember, biasanya itu menjadi tempat media nyamuk untuk berkembang biak. Bagaimana cara mengatasinya agar nyamuk tidak berkembang biak dengan cepat ya? Bersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak terpakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Jadi kalau ada kaleng kosong atau ember kosong ya yang tidak terpakai, jangan diisi air atau disingkirkan ya, dibereskan. Nah, selain kita membersihkan lingkungan, kita juga mengingatkan secara bersama-sama, baik itu kepada masyarakat, keluarga ya, untuk menjaga lingkungan. Nah, salah satunya dengan membuat poster. Pernahkah kamu melihat poster atau mendengar kata poster ya? Jadi poster itu adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, atau kombinasi tulisan dan gambar dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Nah, perhatikan contoh poster berikut.
perilaku hidup bersih dan sehat pangkal rumah tangga sehat. Jadi dimulai dari berolahraga, sering periksa ke dokter, menggosok gigi, membersihkan rumah, kemudian makan yang sehat, lalu menguras bak mandi secara rutin ya. Jadikan perilaku hidup sehat, hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Nah, ini contoh poster ya. Nah, menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Bukan hanya tugas perorangan ya, jadi tugas bersama-sama. Jadi kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, menjaga kebersihan lingkungan itu agar hidup kita nyaman dan sehat ya. Namun, menyampaikan pesan poster ini harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Tidak boleh dengan cara yang marah-marah, ya kan? Bahasanya yang kasar ya. Tuh. Nah, ini coba kalian berlatih menyampaikan pesan ya. Tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal berikut. Lihat di gambar ya. Nah, dibaca lalu berikan saran kalian, tulis di buku tulis ya. Mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.